Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Standard Operational Procedure atau membuat SOP tentang penanganan ancaman bom. Ya, ngeri sekali ya. Ini untuk siapa sih? Ini untuk pasukan pengamanan ya. Bukan pas pampres ya, tapi lebih ke security. Oke ya, di perusahaan pada dasarnya. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, di SOP itu ada tujuan, cakupan, dokumen, subjek, kebijakan, ya, dan alurnya, ya, alur, dan seterusnya. Dan akhir, apa namanya, chart-nya, ya, alurnya juga, gitu ya. Oke, langsung saja mungkin kita pahami, kita bahas, ya, tujuan dari SOP ini, SOP penanganan ancaman bom ini pada dasarnya untuk menangani ancaman bom di area perusahaan. Ya, kita nggak tahu nih, ada orang yang iseng datang teroris, bom gitu dan seterusnya, bisa aja kan ya. Oke, cakupannya apa sih? Tentunya area perusahaan ya, se-area itu, se-perusahaan. Oke, dokumennya apa saja sih? Berita acara kejadian. Berita acara kejadian, apa sih subjeknya? Subjeknya adalah manajer umum ya, manajer umum ya, ada danru atau supervisor satpam ya. Kalau di supervisor satpam itu kepala seksi lah ya, atau apa namanya, di atas dari danru biasa. Danru itu kan Danton Regu ya, artinya ketua dari security-nya ya danru itu. Nah, kebijakannya apa sih? Tentunya manajer umum, danru, dan supervisor satpam, ya, kepolisian, DPK harus berkoordinasi. Ya, tentunya harus ada tuh saling koordinasi ya. Manajer umum, koordinasi ya. Jadi berarti dari awal dari satpam dulu tuh, ya, satpam dulu atau danru dulu ya. Danru itu kan ketua satpam ya, itu ya. Dia koordinasi dengan satpam dengan apa manajer umum atau dengan supervisor satpam ya. Supervisor satpam itu koordinasi dengan manajer umum. Nah, biasanya karena memang kalau koordinasi itu apa namanya panjang gitu ya. Nah, biasanya langsung ada sistem ya, sistem aplikasi yang memberikan informasi, oh hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu loh. Nah, tentunya juga ada kepolisian yang bersangkutan ya, ada karena kita juga tahu ya, kepolisian ini tugasnya adalah pengamanan, mengamankan apa masyarakat ya. Nah, kita juga harus memberikan informasi gitu ya. Nah, nanti ada tuh apa tindak lanjut dari kepolisian biasanya begitu ya. Nah, kebijakannya apalagi sih? Tentunya menemukan dan menjinakkan bom serta mengevakuasi karyawan di area perusahaan. Jadi tujuannya adalah menjinakkan bomnya itu ya supaya nggak meledak di sana. Terus lagi dan mengevakuasi, melindungi karyawan supaya tidak menjadi korban gitu. Oke, prosedurnya apa sih rinciannya kita bahas ya. Tentunya pertama dari penerima telepon, apa namanya, ancaman yang datang melalui telepon, surat, email harus dicatat jam, tanggal, isi berita, nada bicara, dan kemudian segera melapor ke supervisor satpam. Nah, ketika ada ancaman nih, ya, yang datang melalui telepon, bisa aja kan ancaman itu via telepon, ya, via ini, via surat, via email, dan seterusnya. Itu harus dicatat tuh, tanggalnya, isi beritanya, nada bicaranya seperti apa, dan kemudian segera melapor ke supervisor satpam. Nah, supervisor satpam mengabarkan ke manajer umum untuk minta persetujuan apakah perlu melaporkan ke kepolisian. Nah, jika iya, oke, lanjut ke kepolisian. Seluruh satpam. Nah, ini jika disetujui membantu petugas kepolisian mengamankan gedung dan mencari letak terduga bom. Misalnya ada bom nih, kita nggak tahu nih ada informasi bahwasanya ada bom gitu, akan diledakkan di situ. Misal contoh ya. Atau enggak ada sandraan nih kalau minta duit nih ya, kalau enggak ini gue ledakin nih, ada bom di titik-titik itu, misal seperti itu kan. Bisa-bisa aja kita langsung catat, kita informasikan, kita apa informasikan ke atas supervisor ya. Terus si supervisor itu koordinasi lagi dengan si manajer umum ya, kalau ya. Nah, si supervisor ini haknya adalah bisa mengabarkan kepolisian kalau memang disetujui oleh si atasannya tadi manajer umum. Oke, kita lanjut ke manajer umum ya. Seluruh satpam, petugas kepolisian, jika terduga bom ditemukan, segera mengevakuasi seluruh karyawan menjauh dari lokasi dengan tenang dan tertib. Jika ada informasi langsung sampaikan ya dengan ketenangan gitu ya, santai gitu ya. Jadi santai itu artian jangan apa menggertak ya. Orang kalau gertak kan kaget bisa-bisa lari dan lain-lain seterusnya, bahaya membahayakan diri dia gitu ya. Seperti itu. Misal penyampaian seperti apa nih caranya? Oke, kan biasanya ada informasi itu ya.
disampaikan bahwasanya setelah ditemukan bom, untuk itu jangan panik, langsung evakuasi teman-teman masuk ke ruang, ruang ke sebelah, jangan melewati ruangan-ruangan yang terisolasi ini yang diduga ada bomnya misalnya ya. Nah, manajer umum ya, seluruh satpamnya ini tanggung jawabnya adalah koordinasi dan serahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian untuk menjinakkan bomnya. Ya, bukan hak dari pengamanan ya untuk menjinakkan bom, itu nggak ada tuh tugas dari dari security ya, nggak ada. Security itu hanya mengamankan perusahaan, tidak menjinakkan bomnya. Hanya dia mengabarkan ke atasan dan atasannya nanti berkoordinasi dengan kepolisian gitu. Intinya begitu kira-kira. Nah, manajer umum seluruh satpam ya dan seluruh satpam tentunya proses selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman kita bahas flow chart-nya seperti ini ya alurnya. Seperti tadi memulai ya, jadi ada penerima telepon, misal ancaman dan lain seterusnya, itu dicatat lah ya. Terus dilaporkan ke supervisor satpam. Nah, ancaman tadi dilaporkan, setelah dilaporkan ke supervisor satpam menggabarkan kepada manajer umum untuk minta persetujuan apakah perlu melaporkan ke polisi. Ya, jika iya, kita lanjut ke polisi. Jika tidak, selesai. Jika iya nih ya, jika disetujui membantu petugas umum, manajer umum, supervisor satpam nih ya, jika disetujui nih oleh membantu petugas kepolisian mengamankan gedung dan mencari letak terduga bom gitu ya. Nah, jika iya tadi disetujui oleh si manajer umum, maka membantu tuh petugas kepolisian mengamankan gedung mencari letak terduga bom. Misalnya kan dia yang tahu lokasi gitu ya. Dia kan yang tahu ada ancaman gitu ya dan seterusnya. Nah, terakhir jika disetujui nih ya, koordinasi dan serahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian untuk menjinakkan bom tersebut. Selesai begitu ya. Nah, ini adalah SOP prosedur pengamanan bom ya. Ini penting sekali ketika teman-teman HRD atau teman-teman pegawai HRD ya disuruh membuat SOP tentang penanganan ancaman bom gitu ya dan seterusnya. Teman-teman, banyak sekali SOP yang sudah saya berikan, yang sudah saya buat, yang sudah saya paparkan di pembelajaran di head office ini. Teman-teman silahkan ya pelajari, banyak sekali teman-teman ketika belajar di sini. Insya Allah teman-teman bisa bekerja di perusahaan ya, di bagian staf HRD, staf keuangan, administrasi, bagian gudang, dan seterusnya. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman, dan itu saja kita akhiri. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.